Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Amelia Wulandari dan rekan-rekan saya Dendi Ervandi, Nur Anissa, serta Putri Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang evaluasi. Apa itu evaluasi? Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris value yang berarti nilai. Jadi, istilah evaluasi itu sama dengan penilaian. Sedangkan secara istilah, evaluasi adalah proses penentuan nilai atau harga dari data yang terkumpul. Maksudnya, evaluasi itu menilai sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai. Yang kemudian, hasil penilaian itu digunakan sebagai acuan dalam merencanakan tindakan dalam pembelajaran atau pengambilan keputusan. Secara sistematis, evaluasi dilakukan setelah melakukan pengukuran dan penilaian. Simpelnya, pengukuran itu membandingkan hasil dengan kriteria tertentu. Kemudian melakukan penilaian, yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Setelah itu baru melakukan evaluasi, yaitu menetapkan nilai atau implikasi suatu perilaku. Selanjutnya, tentang tujuan dari evaluasi. Di sini bisa dibaca banyak sekali tujuan dari evaluasi. Saya akan menjelaskan intinya saja. Jadi, tujuan evaluasi yaitu untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu segala unsur yang terkait proses pembelajaran seperti guru, media, bahan ajar, metode, dan lain-lain. Selain itu juga peserta didik dan capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama ada kontinuitas. Yang kedua ada komprehensif. Yang ketiga adil dan objektif. Yang keempat adalah kooperatif. Dan yang terakhir ada praktis. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas yaitu hasil evaluasi harus dihubungkan dengan hasil waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan siswa. Yang kedua ada komprehensif. Komprehensif itu dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga ada adil dan objektif. Nah, maksudnya semua siswa harus diberlakukan sama. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Jadi guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Yang keempat ada kooperatif. Maksudnya, dalam kegiatan evaluasi, guru harus bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, sesama guru, kepala sekolah, siswa. Dan yang terakhir ada praktis. Praktis itu berarti mudah digunakan, baik oleh guru yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Selanjutnya, ada fungsi pengukuran. Ada fungsi dari evaluasi, yaitu sebagai pengukuran keberhasilan, seleksi, diagnosis, dan penempatan. Dari fungsi yang pertama itu pengukuran keberhasilan. Nah, jadi pengukuran tingkat keberhasilan ini harus dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, kurikulum, saran, dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada fungsi seleksi. Nah, melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat yang sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada fungsi diagnosis. Nah, ini maksudnya evaluasi juga digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Yang keempat, ada fungsi penempatan. Nah, proses evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Lanjut ke slide berikutnya, ada prosedur evaluasi. Nah, yang pertama ada menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Selanjutnya menghimpun data, kemudian melakukan verifikasi data, lalu mengolah dan menganalisis data. Nah, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dan tindak lanjut hasil evaluasi. Kemudian materi tentang asesmen. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Dendi Ervandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Ervandi. Sini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Asesmen itu adalah pengumpulan informasi, pengumpulan sampel, pencatatan observasi kegiatan berbahasa siswa atau pembelajaran berbahasa siswa yang dialami siswa. Tujuannya ada keeping track, checking up, find up, summing up. Keeping track itu adalah untuk menelusuri dan melacak proses belajar siswa peserta didik sesuai dengan rencana pelaksana pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking up untuk mengecek capaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran, kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Finding out yaitu mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan dan kesalahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Summing up yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada juga beberapa prinsip yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, accountable, educative. Objektif itu berarti penilaian berbasis pada pendidik dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ekonomis berarti penilaian yang efisien, efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporannya. Transparan berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Accountable berarti asesmen dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga pendidik secara intern maupun eksternal. Educative berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, fungsi dari asesmen itu sendiri adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk mencari serta menemukan aspek-aspek dan komponen yang perlu ditingkatkan untuk memberikan berbagai keputusan yang tepat pada peserta didik selanjutnya menyesuaikan perencanaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka untuk akuntabilitas peserta didik dan publik. Ada juga prosedurnya. Prosedur dari asesmen itu sendiri adalah menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar dalam merencanakan asesmen atau evaluasi hasil belajar. Menghimpun data dalam kegiatan ini sebagai pendidik hendaknya bisa memilih teknik tes yang dengan menggunakan tes atau memiliki teknik dan tes, melakukan verifikasi data, mengolah dan menganalisis data, melakukan penafsiran atau interpretasi, dan menarik kesimpulan, menyimpan dokumen asesmen dan hasil asesmen. Itu saja, dan selanjutnya pengukuran akan dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Yang pertama yaitu konsep dasar pengukuran.
Nah, secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Menurut Zainal Arifin dalam bukunya menyatakan, pengukuran merupakan proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengukuran merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur atau membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria serta jawaban atau interpretasi yang merupakan data kuantitas. Kemudian, tujuan dari pengukuran. Tujuan pembelajaran direncanakan untuk dicapai dalam proses belajar mengajar. Pengukuran hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pembelajaran pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran bersifat ideal, sedangkan pengukuran hasil belajar bersifat aktual. Selanjutnya yaitu prinsip pengukuran. Pengukuran mendapatkan deskripsi numerik atau kuantitatif tentang tingkatan karakteristik yang dimiliki seseorang dengan aturan tertentu. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan Kenglosi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Selanjutnya yaitu fungsi pengukuran. Fungsi pengukuran ada 4, yaitu yang pertama penempatan, kedua seleksi, ketiga diagnostik, dan keempat pengukur keberhasilan. Yang pertama yaitu penempatan. Pendidikan tidak dilakukan secara individual, tapi secara klassikal. Siswa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi calon siswa digunakan untuk mendapatkan siswa yang baik untuk diterima. Yang ketiga yaitu diagnostik. Guru juga berkepentingan untuk mengetahui sebab-sebab pada seorang anak yang menghadapi suatu masalah. Untuk mengetahui sebab-sebab masalah yang dialami siswa, guru melakukan pemeriksaan diagnose. Diagnose dilakukan dengan melakukan pengukuran menggunakan tes untuk mengetahui sumber masalahnya. Yang keempat yaitu pengukuran keberhasilan. Pada akhir proses belajar mengajar, hasil yang dicapai siswa dalam proses itu diukur menggunakan tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa, mencapai tujuan pembelajaran, dan membuat keputusan evaluasi berdasarkan hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu prosedur pengukuran. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan atribut atau kualitas yang akan diukur. Yang kedua, menentukan seperangkat operasi yang dapat digunakan untuk mengukur atribut tersebut. Yang ketiga, menetapkan seperangkat prosedur atau definisi untuk menerjemahkan hasil pengukuran ke data kuantitatif. Bagaimanapun juga dalam pengukuran, pengkuantitatifan formasi adalah penting untuk membuat ketetapan hati atau kebulatan tekad atau membedakan suatu atribut sehingga kesimpulan yang diambil tidak subjektif. Di sini saya Putri Amelia akan menjelaskan bagian yang D, yaitu jenis-jenis penilaian proses dan hasil belajar.
ada terbagi dua, yaitu pertama, penilaian proses terbagi menjadi 3, keaktifan di kelas, mengerjakan soal-soal harian dan diberikan kehadiran. Sedangkan penilaian hasil belajar, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang selanjutnya E. Perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi, yaitu ada keterangan, definisi, proses, dan hasil. Pertama, pengukuran. Definisinya adalah proses untuk menentukan kuantitas suatu yang menghasilkan angka. Sedangkan proses membandingkan hasil tes dengan standar ukuran tertentu. Untuk hasil, angka atau skor bersifat kuantitatif. Untuk keterangan, penilaian, definisinya mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Prosesnya, pemberian atribut terhadap hasil pengukuran. Untuk hasilnya, deskripsi bersifat kualitatif. Keterangan evaluasi. Kegiatan yang meliputi dua unsur yaitu pengukuran dan penilaian. Sedangkan prosesnya, pengambilan keputusan terhadap hasil penelitian lulus atau tidak. Dan untuk hasil, keputusan atau justifikasi.